istrinya. Cuma saya nggak tahu masalah itu janda. Itu saya tidak tahu, karena kan juga. Emang bener dia gonceng perempuan gitu, Pak? Iya, kalau untuk gonceng-gonceng iya. Ini dari satu maksudnya. Gonta-ganti janda gitu katanya. Kalau untuk gonta-ganti janda, saya nggak tahu deh Mas ya. Saya nggak Enggak, tahu. bukan, enggak. Bapak saya enggak kayak gitu, enggak. Dulu juga udah bilang habis mulu gitu sama saya. Nah, untuk habis bolu buat apa? Nah, saya nggak tahu ya biasa namanya. Ya main itu kali ya. Main apa? Ya mungkin main Enggak, Janda? janda itu ya kan. Nah, berarti bener jangan janda. Iya kan. Dia kan juga nggak cerita sama saya bahwa itu janda atau bukan. Saya nggak tahu itu ya kan. Dia kan nggak terus terang gitu sama saya. Dia nggak pernah cerita juga Pak tentang Nggak. perempuan yang dia bawa itu. Nggak pernah. Berarti setiap hari perempuannya gonta-ganti itu Pak? Ya, jadi saya nggak paham apa teman atau itu sih. enggak. Bapak Leha enggak kayak gitu. Bapak jangan ngarang, Pak. Makasih banyak Pak ya. Makasih Pak ya. Iya, Rambutan lagi. Makasih ya Pak. Sabarin aja. Naik rambutan lagi. Bapak nggak mungkin. Bapak Leha nggak mungkin kayak gitu. Enggak. Bapak Leha nggak mungkin kayak gitu. Kenapa orang-orang itu bilangin Bapak Leha aja jelek kayak gitu, Kak? Kakak nggak mungkin, Kakak. Bapak Leha nggak mungkin kayak gitu, Kak. Ya ini kan kita baru mau cross check. Ya, jangan didengerin omongan mereka. Cuman kita ini kan mau klarifikasi dulu informasinya seperti apa. Ternyata Pak Samin juga dengarnya seperti itu. Cuman kan belum bisa kita buktikan juga kebenarannya. Iya, apa mungkin dia ternyata selama ini ada kerja sampingan jadi ojek atau apa. Betul, bisa jadi seperti itu. Ya jangan langsung percaya ya. Ya udah sekarang kita coba ke Iya, pembayaran ya? daerah Kebayoran. Katanya dia kerja di bank. Cuman biar nanti Albar ngecek dulu deh. Bang, ya. Ntar ini coba cek ke bank di daerah Kebayoran ya? Iya. Iya, itu kan banyak bank di sana. Katanya dia itu kerja di sana, ya mungkin jadi security atau staffnya atau apa. Kita kan nggak tahu ya. Ini di foto aja Bar KTP-nya. Biar ada pegangan. Oke, ntar kabarin ntar ya. Siap. Oke, yuk kita sambil jalan yuk ke sana. Ambil Setelah tim coba mencari informasi dan bergerak sendiri, ternyata tim menemukan. Iya. Coba tanya deh. Gimana bro? Gue udah keliling kantor, udah nanya-nanya juga. Iya, kantor bang, nanya yang namanya Rojak. Itu nggak ada yang namanya Rojak. Udah kasih lihat KTP-nya juga. Udah diliatin Mukanya foto coba. tadi yang difotoin kan kita lihat ini. Kenal sama ini nggak Rojak? Nggak kenal. Tapi di belakang kantor ini banyak kos-kosan. Terus maksudnya? Udah kita coba cari ke sana aja, siapa tahu ketemu yang namanya Rojak di sana. Waktu kita tanya di situ, misalnya sama beberapa orang, tanya sama beberapa warga, ya anak-anak muda yang suka nongkrong begitu, anak-anak gang begitulah. Ya, waktu kita tanya tentang Rojak, Rojak yang mana? KTP-nya tunjukin ada. Oh, Rojak yang itu ya? Coba bang lihat dulu bang tenang dulu, coba lihat dulu, ini bener nggak? Rojaknya bener nggak ini? Ini Rojak yang itu. Abang kenal? Gara-gara dia nih. Kakak gua yang janda itu juga jadi bahan ceritaan di sini. Semua janda dibawa di sini. Dibawa gimana? Dibawa keluar naik motor, naik mobil, sok kaya, belagu. Cukup Bang, cukup. Udah kere. Oh, jadi dia bawa mobil. Dia tinggal di mana Bang? Saya nggak tahu tinggal di mana. Cuma dia semua janda di bawah dia. Saya Astagfirullahaladzim. perempuan juga. Jangan menghina bapak saya. Jangan menghina bapak saya. Lo jangan sok suci. Saya ini Bapak lo aja nggak bagus, apalagi lo. kakak, saya nggak terima kakak. Coba sabar dulu. Bang tenang dulu bang, ini kan kita nanya baik-baik. Ya, kalau emang benar ceritanya seperti itu, tolong kasih tahu ini di mana sekarang Pak Rojak ini. Kalau gua ketemu, gua hajar dia nih. Udah lah, sana. Lo nggak mau pergi dari sini?
Gue panggil orang kampung, gue gebuki kalian semua nih ya. Dari anak muda itu, dari anak-anak gang itu, kita nggak dapat apa-apa. Kita cuma dapat kabar kalau Rozak ini suka sama janda. Cuma informasi itu saja. Terus kemana tinggalnya Rozak? Akhirnya kita coba cari informasi ke tetangga ataupun warga setempat. Ini udah kesekian kalinya banyak orang bicara seperti itu. Makanya kita harus cek kebenarannya nih. Iya, hampir semuanya bilang seperti itu. Enggak, aku takutnya gini loh, kalau ternyata, ini mohon maaf nih ya, tidak sesuai dengan prediksi kamu, bapak kamu, sayang uang yang kamu mau kasih gitu. Nggak mungkin. Kan lebih baik uang kamu buat kuliah, ya, buat masa depan kamu, buat bantu ibu kamu. Nggak mungkin Bapak Lea kayak gitu. Ya kita sih berharap nggak mungkin, kita sih berharap, iya, kita harus buktikan dulu sebenarnya. Kita buktikan semuanya. Ya udah ini kan terakhir kan dia juga nggak tahu nih tempatnya nih. Tanya-tanya warga sini deh, tanya-tanya warga sini deh. Jadi ada ibu-ibu yang nyamperin kita dan ngasih tahu di mana keberadaannya Rozak. Awalnya gue ragu sama ibu-ibu itu. Pas kita tunjukin KTP-nya, kita tunjukin fotonya Rozak, ibu-ibu itu langsung bilang. Iya benar. Ini fotonya. Ini loh Bu. Coba ibu cek dulu deh, pelan-pelan deh Bu. Iya ini benar orangnya. Iya. Di mana bapak saya, Bu? Katanya kerja di bank, Bu, bapak saya, Bu. Ya benar tapi bang sampah, Neng. Bang sampah. Apa itu Ibu? Itu loh yang suka ngumpulin botol-botol bekas. Pemulung kah? Ya. Pemulung? Bapaknya kerja di situ? Iya. Jadi pemulung maksudnya? Iya benar. Dan gue kaget. Dia shock, dia mikirnya bapaknya jadi gelandangan, bapaknya harus dibantu, ditolong. Nggak mungkin bapak saya pemulung. Coba tanya di sini nih di warung Sunda ada di belokan. Pohon kacang kan namanya. Ibu nggak bohong Iya. kan, Bu? Coba aja tanya di situ. Warung Sunda? Iya, warung Ibu Sunda. sering lihat sendiri maksudnya. Iya. Nggak mungkin, Bu. Ya udah, kalau gitu kita langsung ke sana ya. Naik mobil aja hujan. Ya makasih Bu ya. Makasih ya, Bu. Nah, dari tetangganya ini dapat informasi tentang lokasi bank sampah. Tadinya kita mau langsung menuju ke sana, tapi kondisi klien kita nggak mungkin dan akhirnya kita pergi mencari. Keesokan harinya kita lanjut pencarian ke tempatnya bank sampah yang katanya Pak Rozak itu kerja di sana. Pas kita sampai tempatnya bank sampah. Iya deh, Ibu. Ayo. Ibu permisi. Ya ini tempatnya bank sampah Ibu. Iya. Mau nanya Ibu. Maaf kenal sama Pak Rozak nggak Ibu? Saya duduk sini Bu ya. Ya kenal sama Pak Rozak Ibu. Nggak apa-apa Ibu, santai aja, nggak usah panik. Ini kita cuma mau nanya aja kok. Kenal Pak Rozak nggak? Katanya dia juga di sini, kerja di sini juga Ibu. Biasa mulung-mulung juga. Oh iya Mas, betul emang dia pernah kerja di sini. Oh itu kenal sama dia? Kenal. Kenal sama bapak saya, Bu. Saya Nela, Bu, anaknya, Bu. Di mana bapak saya, Bu? Gak tahu lagi Neng. Pak Rozak itu orang baik. Dia sering bawa ibu-ibu ke sini buat ngumpulin barang-barang yang udah rusak. Dia malah ngajarin orang-orang ngumpulin barang-barang yang masih bisa dikaryakan. Sekarang bapak saya di mana, Bu? Saya mau ketemu. Itu nggak tahu. Ibu yang di bank sampah ini malah bilang Pak Rozak ini orangnya baik, suka nolong, perhatian sama kita semuanya. Dia yang membantu membuat bank sampah ini. Jadi ibu-ibu yang tadinya bingung mau kerja apa, mau usaha apa, dibantu sama Pak Rozak ini, diarahkan katanya. Dengan menggunakan barang-barang bekas yang bisa didaur ulang, yang kemudian bermanfaat. Nah, berarti Pak Rozak ini sebenarnya pintar dong, orangnya kreatif dong. Mana bapak, Bu? Ibu nggak tahu
Terakhir, ibu dapat kabar dia habis digebukin. Dipukulin sama warga, sama anak-anak jalanan. Babak belur, Mas. Bah, kasihan saya. Tuh yang tahu lebih jelasnya tanya aja sama Pak Amri. Tukang jus yang ada di jalanan. Coba aja tanya ke rumahnya, ini alamatnya, dikasih alamat rumahnya. Kakak ayo ke sana, kakak ayo ke sana. Bapak saya digebukin. Ya Allah, Bapak Lea pengen ketemu. Sabar dulu ya, ayo. Bapak Lea nggak terima kalau Bapaknya Lea digebukin. Jadi Pak Amri inilah yang tahu kronologis ceritanya. Dia yang ngelihat semua kejadian itu. Ya udah buru-buru kita menuju ke rumahnya Pak Amri. Pas dibukain pintu kita ketemu sama Pak Amrinya. Assalamualaikum. Maaf dengan Pak Amri? Iya. Ada apa nih? Saya Mandala dari Antv. Ngobrol sebentar boleh Pak? Jika kita mau nanya, Pak Amri pernah ngelihat ada seseorang digebukin sama warga, Pak Rozak namanya. Iya. Tahu? Tapi Bapak sempat jadi saksi. Terus Bapak ngeliatin dari awal sampai selesai. Bukan jadi saksi lagi, Bu. Maksud saya ini pas di depan mata saya, Bu. Bapak saya salah apa, Pak? Digebukin. Itu Bapak saya, Pak. Ini anaknya Pak, udah lama dari kecil nggak ketemu. Makanya dia tuh belum ketemu sama bapaknya, Pak Rozak ini. Sama ya, Bing ya. Kenapa Pak? Sama Pak Roja, pas dia tiba-tiba ada segerombolan anak-anak gang